إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار أما بعد ويا معاشر المسلمين ويا إخوة الإيمان saudaraku yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, yang mana pada waktu zuhur ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan ke dalam diri kita, sehingga dengan berbagai macam kenikmatan tersebut kita semua bisa melaksanakan di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan salat Jumat, dan kita berdoa kepada Allah semoga ibadah ini, rangkaian kewajiban ini nantinya akan mendapatkan balasan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua di antara hambanya Allah yang mana menjadikan Rasul kita selaku qudwah bagi kita, yang mana menjadikan kita selaku umatnya, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi tauladan bagi kita, sehingga kita semua memperoleh surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketiga kalinya, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri dan juga mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mengadakan takwa ini dimanapun kita berada,
Sehingga kalau kita semua mengadakan, mewujudkan takwa ini dalam diri kita dimanapun kita berada, maka semakin kita takut kepada Allah, semakin takwa kita kepada Allah, maka semakin pula kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal ma'lum, di antara perkara yang semua kita tahu, di antara perkara yang mana kita semua mengetahui perkara tersebut, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bulan Ramadan ini bulan yang mana di dalamnya penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan bulan Ramadan ini bulan yang mana di dalamnya Allah jadikan bulan Ramadan bulan untuk gampang mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hada amrun ma'lum. Ini adalah perkara yang mana kita semua mengetahui bahwasanya bulan Ramadan bulan rahmah, bulan yang Allah berikan rahmatnya pada bulan tersebut. Di antara bukti bahwa Allah adakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua selaku hambanya Allah yang hidup di dunia untuk mencari bekal akhirat kita. Allah mudahkan perkara tersebut. Ini bukti tanda sayangnya Allah kepada kita semua. Ini tanda rahmatnya Allah, Allah turunkan pada bulan Ramadan, yaitu Allah mudahkan kita semua untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita tahu bahwasanya biasanya di luar bulan Ramadan kita semua agak bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan datangnya bulan Ramadan Allah mudahkan kita semua, kita gampang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan pada bulan Ramadan. Allah mudahkan kita semua untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah banyaknya rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang biasanya pada di luar bulan Ramadan, rumah tersebut sepi dari yang namanya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan datangnya bulan Ramadan, apalagi hari-hari utama, hari-hari pertama bulan Ramadan, ditemukan rumah-rumah Allah ini penuh dengan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya gampang untuk kita selaku manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara tanda yang pertama. Tanda yang kedua, bahwasanya Allah adakan rahmatnya Allah pada bulan Ramadan, bukan hanya Allah memudahkan amalannya saja, tetapi Allah juga memberikan apa? Tad'iful ujur, melipat gandakan pahala-pahala bagi orang-orang yang mau beribadah pada bulan Ramadan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah tanda yang kedua. Tanda yang kedua dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lipat gandakan pahala, Allah lipat gandakan ibadah yang dilakukan oleh kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sejatinya momentum buat kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita ketika bulan Ramadan dengan mudahnya amalan dan dilipat gandakan pahala, semoga ini menjadi modal buat kita semua agar berbahagia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bulan Ramadan memang bulan yang penuh rahmah. Allah mudahkan kita beribadah, Allah lipat gandakan pahala dari ketaatan-ketaatan, dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara
bulan Ramadan pula Allah jadikan bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang mana bulan penuh ampunan. Kita tahu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada satu bulan yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam umatnya. Rasul mengancam umatnya, kalaulah orang tersebut keluar dari bulan tersebut tidak mendapatkan ampunan, maka dia termasuk orang yang sengsara, maka dia termasuk orang yang merugi, maka dia termasuk orang yang celaka. Itu tidak akan kita temukan kecuali hanya ada pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, memberitahu kepada kita semua dalam hadisnya ketika beliau menaiki tangga. Ketika beliau menaiki tangga, maka beliau mengucapkan amin sebanyak berapa kali? 3 kali. Dan di antara amin yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara amin yang diucapkan Rasul ialah apa? Ketika malaikat Jibril berdoa, warogima anfu rajulin, dan sungguh celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan, masuk kepadanya bulan Ramadan, datang kepadanya bulan Ramadan, summan salaha minhu walam yughfar lahu, kemudian dia selesai bulan Ramadan tersebut, dia keluar dari Ramadan tersebut, falam yughfar lahu, maka dia belum mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang keluar dari bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan, Allah ancam dia. Rasul ancam dia, ragima anfu rajulin atau ragima anfu mri'in dalam riwayat yang lain. Ini semua menunjukkan kecelakaan, sengsara, kerugian besar bagi orang-orang yang keluar dari Ramadan tetapi mereka semua belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui banyak sekali di antara keutamaan-keutamaan, banyak sekali di antara kebaikan-kebaikan yang Allah adakan pada bulan Ramadan, pertanyaan besar yang harus kita jawab ialah kaifa nastaqbilu hada Ramadan? Hal istaqbalna istiqbalan har? Bagaimanakah kita, ini pertanyaan besar buat kita semua, bagaimanakah kita menghadapi bulan Ramadan ini? Apakah kita sudah menyambutnya dengan sambutan yang baik? Apakah kita sudah menyambut tamu yang luar biasa ini, bulan Ramadan ini, dengan jamuan yang baik? Inilah pertanyaan kita. Bagaimanakah kita menjamu bulan Ramadan ini? Apakah kita semua sudah memang mengoptimalkan bulan Ramadan ini dalam rangka untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum? Bagaimanakah kita semua? Apakah sudah berusaha keras untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan ini atau belum? Atau kita semua menganggap bulan Ramadan ini sama sebagaimana bulan-bulan yang lalu? Tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lalu. Inilah pertanyaan buat kita. Hasibu anfusakum bima fa'atum fi Ramadan. Jadi hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian dengan apa-apa yang telah kalian semua lakukan pada bulan Ramadan. Kenapa? Wa qad gharatil ayyamu Ramadan. Sungguh telah gharat bimakna dhahaba. Sungguh telah pergi beberapa hari pada bulan Ramadan. Ini sudah hampir 15 hari bulan Ramadan. Pertanyaannya ialah, apa yang telah kita lakukan di 15 hari bulan Ramadan ini? Apakah kita semua memang sudah layak di 15 bulan Ramadan ini? Di 15 hari bulan Ramadan yang awal ini kita semua sudah optimal, kita semua sudah berusaha keras untuk bisa mendapatkan ampunannya Allah, untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pertanyaan buat kita semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan bulan Ramadan
agungkan bulan Ramadan, jangan sampai samakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalaulah kita semua tidak bisa mengoptimalkan pada bulan Ramadan ini, maka yang kita dapatkan ialah kerugian. Kenapa? Wa li anna ayyama Ramadan mahdudah. Karena hari-hari Ramadan itu tidaklah selama-lamanya. Hari-hari Ramadan itu hanya berjumlah 30 hari. Bahkan bisa kurang menjadi 29 hari. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya momentum Allah memberikan Ramadan kepada kita semua, maka optimalkanlah, maka gunakanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka menggapai rahmatnya Allah, dalam rangka menggapai ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah yang bisa mengoptimalkan waktu yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini, sehingga dengan perginya bulan Ramadan ini kita semua bisa mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ويا معاشر المسلمين اتقوا الله لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. معاشر المسلمين, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah 15 hari kita semua, atau 15 hari yang telah kita lewati pada bulan Ramadan ini, dan kita semua belum bisa mengoptimalkan, dan kita semua belum bisa beribadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih ada 15 hari yang kedua. 15 hari yang kedua ini adalah perkara yang memang harus kita siapkan untuk kita semua bersiap-siap bisa berjumpa dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang paling istimewa, waktu yang paling istimewa. Tidak ada waktu yang paling mulia kecuali waktu yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar ini ditemukan pada 10 hari terakhir. Maka ikhwatal iman, janganlah kita berkecil hati. Kalaulah misalkan memang 15 hari yang telah lalu kita belum bisa mengoptimalkan, kita belum bisa serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada 15 hari yang kedua. Maka kesempatan ini janganlah kita sia-siakan. Kita optimalkan, kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua ketika datangnya malam Lailatul Qadar, kita semua bisa mengoptimalkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momentum buat kita semua, kesempatan emas buat kita agar kita bisa memperbanyak
pahala, bisa memperberat timbangan kebaikan kita dengan amalan yang sedikit yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang nanti ketika ketemu dengan malam Lailatul Qadar, kita semua bisa menghidupkan malam tersebut dengan beraneka ragam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan ini nantinya akan memberikan berat pada timbangan-timbangan kita yang nantinya akan menghantarkan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya aziz ya ghaffar al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wa adkhilna jannatak ya Allah wa adkhilna jannatak ya Allah wa adkhilna jannatak ya Allah wa najjina min adzabil qabri wa min adzabin nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.